buat video upload YouTube mengenai PPh 21, PPh 22, atau PMK Natura. Jelaskan secara teori, pelaporan serta perhitungan. Oke, baik. Di sini saya akan mengambil PPh nomor 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan PPh 22 itu adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh pasal 22 merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD yang dilakukan karena kegiatan lapor atau pengadaian barang. Nah, adapun objek PPh pasal 22 berdasarkan satu peraturan Menteri Keuangan nomor 34 PMK.010/2017, wajib pajak adalah satu, impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Yang kedua adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan pengguna anggaran KPA sebagai bentuk pemungutan pajak pada pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Dan selanjutnya, untuk PPh pasal 22 tertuang dalam pasal 3 PMK yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 27 adalah satu, impor, impor barang dan atas penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terutama pajak penghasilan. Yang kedua, itu merupakan impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga merupakan barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk pelaporan pajaknya? Pelaporan pajaknya adalah hasil penelitian menunjukkan pelaporan pajaknya adalah, saya ambil contoh di salah satu CV yang saya dapat di PDF. Selanjutnya adalah pelaporan pajak. Saya mengambil contoh dari CV berkat Nauli yang dipungut oleh bendahara, pengeluaran tidak langsung dilaporkan. Bendahara pengeluaran pembuatan rekapan dari pajak penghasilan pasal 22 yang sudah dipungut atau dipotong dan disetorkan per tahun untuk diberikan dan dilepaskan kepada bendahara umum daerah atau bisa disingkat BUD, atau bidang perbendaharaan badan keuangan dan aset daerah, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Surat pemberitahuan SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan PPh dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotongan atau pemungut. Melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga surat pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun separatur pajak. Pelaporan pajak yang disampaikan ke KPP di mana wajib pajak terdaftar SPT dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, SPT masa. SPT masa yaitu yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan, yang dimana ada beberapa SPT masa yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, 24, 25, 26, dan PPh pasal 4, PPh pasal 15, PPh dan PPh-BM, serta pemungutan PPh. Yang kedua adalah SPT tahunan. SPT tahunan itu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT tahunan. Yang pertama wajib pajak badan dan yang kedua ada wajib pajak orang pribadi.
Adapun cara perhitungannya, yang pertama atas impor, yang menggunakan angka penjual importir, angka pengenal importir sama dengan 2,5% dikali nilai impor ya, dibagi non API sama dengan 7,5% dikali nilai impor dibagi yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Begitu cara perhitungan untuk atas impor. Yang kedua, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Kita ambil contoh, ada bahan produksi yang dimana adalah ada kertas, semen, baja, dan otomotif. Ya, kertas kita ambil kertas sama dengan 0,1% dikali DPP DPN. Dan juga semen 0,25% dikali DPP DPN. Ya, untuk baja juga 0,3% dikali DPP DPPN, otomotif 0,45% dikali DPP PPN ya. Dan yang ketiga adalah untuk yang tidak memiliki NPWT dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Demikian tadi penjelasan mengenai PPh pasal 22. Bila ada yang masih kurang atau yang tidak lengkap dari penjelasan saya, boleh langsung di komen saja di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.